Halo, halo. Kami kelompok satu dalam mata kuliah Akuntansi Sektor Publik, kelas PA 703, yang beranggotakan Rio Vincent Tanutomo dengan NIM 1821098, Mary Octaria Francisca 1821105, Mary Indahsari 1821107, Yosep Sendi Situmorang 1821118, dan Yohanes Irwanda Widiantara 1821124. Oke, materi yang kami bawakan hari ini adalah charging for service, yaitu adalah penentuan harga pelayanan publik. Nah, ini adalah poin-poin yang akan kami jelaskan pada materi kali ini. Dimulai dari A, pelayanan publik yang dapat dijual, B, argumen terhadap pembebanan tarif dan pelayanan dasar serta pembebanan tarif pelayanan. Lalu ada C, prinsip dan praktik pembebanan, D, kegunaan pembebanan dalam praktiknya, E, metode penentuan pelayanan harga publik, F, penetapan harga pelayanan, berapa sih harga yang harus dibebankan, G, permasalahan dalam marginal cost pricing, H, kompleksitas strategi harga, dan yang terakhir adalah I, taksiran harga atau biaya. Oke, selanjutnya. Oke. Nah, mengenai penentuan harga pelayanan publik nih, tahu kan kalian, kalau salah satu tugas pokok pemerintah itu adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemberian pelayanan publik pada dasarnya dapat dibiayai melalui dua sumber, yaitu melalui perpajakan dan juga pembebanan langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa publiknya. Next. Nah, pertama adalah pelayanan publik yang dapat dijual. Nah, dalam memberikan pelayanan publik, pemerintah dapat dibenarkan dalam menarik tarif untuk pelayanan tertentu, baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui perusahaan milik pemerintah. Nah, beberapa pelayanan publik yang dapat dibebankan tarif pelayanan misalnya 1. Pelayanan air bersih, transportasi publik, jasa pos dan telekomunikasi, energi dan listrik, perumahan rakyat, fasilitas rekreasi atau pariwisata, pendidikan, jalan tol dan irigasi, jasa pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, dan juga pengolahan sampah atau limbah. Next. Nah, pembebanan ini dengan alasan pembebanan tarif pelayanan publik kepada konsumen karena satu, adanya barang privat dan juga barang publik. Yang kedua ini adalah dengan tujuan efisiensi ekonomi, dan yang ketiga itu ada prinsip keuangan. Nah, kita bahas dulu nih poin pertama, barang privat vs barang publik ini. Nah, dalam poin ini terdapat 3 jenis barang yang menjadi kebutuhan masyarakat, yaitu barang privat, barang publik, dan juga campuran antara barang privat dan barang publik. Nah, di sini terdapat kesulitan untuk membedakan barang publik dengan barang privat. Karena satu, batasan antara barang publik dan privat itu sulit untuk ditentukan. Kedua, terdapat barang dan jasa yang merupakan barang atau jasa publik, tapi dalam penggunaannya itu tidak dapat dihindari keterlibatan beberapa elemen pembebanan langsung. Lalu yang ketiga, terdapat kecenderungan untuk membebankan tarif pelayanan daripada membebankan pajak karena pembebanan tarif lebih mudah pengumpulannya. Oke, selanjutnya. Nah, yang kedua itu adalah efisiensi ekonomi. Jadi, mekanisme harga memiliki peran penting dalam mengalokasikan sumber daya. Nah, yang pertama itu pendistribusian permintaan, siapa yang memanfaatkan paling banyak, maka ia akan membayar lebih banyak pula. Nah, yang kedua, pemberian insentif untuk menghindari pemborosan. Ketiga, pemberian insentif pada supplier berkaitan dengan skala produksinya. Keempat, penyediaan sumber daya pada supplier untuk mempertahankan dan meningkatkan persediaan jasa. Oke. Nah, ini yang ketiga, prinsip keuangan, yaitu prinsip keuntungan. Pembebanan tarif pelayanan publik pada dasarnya juga menguntungkan pemerintah, karena dapat digunakan sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah.
Hanya saja pemerintah tidak boleh memaksimalkan keuntungan tersebut. Nah, jadi charging for service itu berbeda dengan fee. Nah, fee adalah biaya atas perizinan atau lisensi yang diberikan pemerintah. D. Argumen terhadap pembebanan tarif pelayanan. Di sini ada dasar pembebanan tarif pelayanan, di mana dalam praktik pembebanan langsung biasanya ditentukan karena alasan-alasan sebagai berikut. Alasan pertama, suatu jasa, baik barang privat maupun barang publik, tidak adil bila biayanya dibebankan kepada masyarakat, sementara mereka tidak menikmati jasa tersebut. Yang kedua, suatu pelayanan mungkin membutuhkan sumber daya yang mahal atau langka, sehingga konsumsi publik harus didisiplinkan atau hemat. Yang ketiga, terdapat variasi dalam konsumsi individual yang lebih berhubungan dengan pilihan daripada kebutuhan, misalnya penggunaan fasilitas rekreasi. Yang keempat, ada suatu jasa mungkin digunakan untuk operasi komersial yang menguntungkan dan untuk memenuhi kebutuhan domestik secara individual maupun industrial. Yang terakhir, ada pembebanan dapat digunakan untuk mengetahui arah dan skala permintaan publik. Di sini juga ada argumen yang menentang pembebanan tarif pelayanan. Ada 3. Yang pertama, terdapat kesulitan administrasi dalam menghitung biaya pelayanan. Yang kedua, yang miskin tidak mampu untuk membayar pelayanan. Yang ketiga, adanya eksternalisasi merit good dan persyaratan legal. Baiklah, yang ke C, ini ada prinsip dan praktik pembebanan. Dalam praktiknya, permasalahan administrasi dan pertimbangan sosial dan politik memiliki prioritas yang lebih besar dibandingkan pertimbangan efisiensi ekonomi. Namun, belum diwaspadai bahwa kesalahan dalam menetapkan tarif pelayanan publik merupakan penyebab utama defisit anggaran di banyak negara berkembang. Oke, selanjutnya poin yang D, itu kegunaan pembebanan dalam praktik. Praktik pembebanan pelayanan publik berbeda-beda untuk setiap negara, antara jasa yang disediakan langsung oleh pemerintah dan yang disediakan oleh perusahaan milik negara, serta antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah memperoleh penerimaan dari beberapa sumber antara lain, yang pertama yaitu perpajakan, utang, laba BUMN atau BUMD, pembebanan langsung kepada masyarakat, penjualan aset milik negara atau pemerintah. Oke, selanjutnya itu kita akan membahas terkait dengan metode penentuan harga pelayanan publik. Di sini ada berbagai metode yang dapat dipakai dalam penentuan pelayanan harga publik. Pertama itu ada namanya gross margin pricing. Pada umumnya digunakan oleh perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang tidak membuat sendiri produk yang dijual, tetapi hanya membeli dari pemasok, kemudian menjual kepada pelanggan. Penentuan harga dengan metode gross margin pricing dilakukan dengan cara menambah persentase tertentu di atas harga pokok. Selanjutnya itu ada full cost pricing, adalah penentuan harga jual dengan mempertimbangkan seluruh jenis biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel untuk menghasilkan barang atau jasa. Selanjutnya ada namanya direct cost pricing. Metode ini menetapkan harga jual hanya dengan memperhitungkan biaya variabel saja. Oleh karena itu, metode ini juga disebut variable cost pricing. Metode ini pada umumnya diterapkan pada produk yang diproduksi, tetapi melebihi daya serap pasar karena overproduksi, atau bisa juga karena memanfaatkan kapasitas yang menganggur. Oke, yang terakhir itu ada namanya time and material pricing. Metode ini harga jual atau tarif pelayanan ditentukan dari upah tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku dan bahan penolong yang digunakan untuk menghasilkan pelayanan, ditambah dengan margin tertentu untuk menutup biaya overhead dan memperoleh laba. Yang selanjutnya itu ada subsidies cost pricing, adalah penentuan harga jual dengan mempertimbangkan seluruh biaya dikurangi dengan subsidi yang diberikan. Metode ini banyak dilakukan pemerintah, misalnya dalam penentuan harga jual pelayanan kesehatan, pendidikan, harga pupuk dan produk pertanian dan yang lain sebagainya. Selanjutnya ada target pricing, yaitu adalah penentuan harga barang atau pelayanan publik yang sudah ditentukan terlebih dahulu, hingga justru biayanya yang harus ditekan melalui efisiensi. Hal ini terjadi karena dua sebab, yaitu adanya persaingan dalam pasar persaingan sempurna dan adanya kebijakan pemerintah.
Selanjutnya ada marginal cost pricing, adalah penentuan harga jual yang menyatakan bahwa harga jual atau tarif yang dipungut harus sama dengan biaya untuk melayani tambahan konsumen. Marginal cost pricing memperhatikan biaya operasi variabel dan biaya overhead semi variabel yang terjadi ditambah dengan biaya penggantian atas aset modal yang sudah usang dan biaya penambahan aset modal untuk meningkatkan kapasitas produksi yang digunakan untuk memenuhi tambahan permintaan. Oke, apa yang kalian ketahui terhadap prinsip pemulihan biaya atau cost recovery? Dalam sektor publik, penjualan pelayanan publik bukan untuk mengejar laba, tetapi sekedar memulihkan biaya penyediaan layanan. Prinsip cost recovery dalam penentuan harga pelayanan publik juga perlu mempertimbangkan keadilan dan juga kemampuan masyarakat untuk membayar. Misalnya ada diferensiasi harga pelayanan publik. Untuk jenis pelayanan publik tertentu, harga pelayanan dapat dibedakan antara pengguna satu dan yang lain. Mereka menikmati pelayanan yang lebih baik atau yang lebih banyak dapat dikenakan harga atau tarif yang lebih tinggi. Tetapi tidak ada semua jenis pelayanan dapat diterapkan diferensiasi harga, seperti pelayanan administrasi, pengurusan KTP, SIM, dan lainnya. Baik, saya akan meneruskan penjelasan materinya. Baik, yang berikutnya adalah penetapan harga pelayanan. Beberapa harga yang harus dibebankan. Itu terdapat 4 kesulitan penghitungan biaya total. Di antaranya yang pertama, 1. Tidak tahunya secara tepat berapa biaya total. Yang kedua, sulit mengukur jumlah yang dikonsumsi. Yang ketiga, tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Dan yang terakhir, biaya apa saja yang harus diperhitungkan. Baik, next slide berikutnya. Baik, dalam penetapan harga pelayanan publik dengan menggunakan margin cost pricing, setidaknya harus memperhitungkan beberapa hal. Yang pertama adalah biaya operasional variabel, yang berikutnya adalah biaya overhead variabel seperti biaya modal atas aktiva yang digunakan untuk memberikan pelayanan. Yang ketiga, biaya pengganti aset modal yang digunakan dalam penyediaan pelayanan. Dan yang terakhir adalah biaya penambahan aset modal yang digunakan untuk memenuhi tambahan permintaan. Next, berikutnya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan permasalahan yang kadang muncul di margin cost pricing. Itu terdapat beberapa permasalahan. Yang pertama, sulit memperhitungkan secara tepat margin cost untuk jasa tertentu. Berikutnya, apakah didasarkan pada biaya margin jangka pendek atau jangka panjang. Berikutnya, margin cost pricing bukan berarti full cost recovery. Berikutnya, kegunaan konsep kewajaran. Berikutnya, eksternalisasi konsumsi seperti manfaat kesehatan umum dari air bersih untuk minum dan mandi dapat secara signifikan mengubah efisiensi harga yang ditentukan oleh margin cost. Dan yang terakhir, pertimbangan ekuitas masyarakat yang kaya membayar lebih paling tidak untuk jasa seperti air, dan di mana terdapat beberapa macam bentuk diskriminasi harga seperti tarif progresif atau yang mungkin digunakan. Selanjutnya, kompleksitas strategi harga. Kompleksitas strategi harga itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, tupat tarif. Banyaknya kepentingan publik seperti listrik dipungut dengan tupat tarif, yaitu fixed charge yang menutupi biaya overhead atau biaya infrastruktur dan variable charge yang didasarkan atas besarnya konsumsi. Yang kedua, fikut tarif. Pelayanan publik dipungut berdasarkan tarif tertinggi. Ketiga, diskriminasi harga. Hal ini adalah salah satu cara untuk mengakomodasi pertimbangan keadilan melalui kebijakan penetapan harga. Yang keempat, full cost recovery. Harga pelayanan didasarkan pada biaya total untuk menghasilkan pelayanan. Dan yang terakhir, harga di atas margin cost. Dalam beberapa kasus, sengaja seperti tarif parkir mobil, adanya beberapa biaya perizinan atau lisensi. Kemudian, taksiran harga atau biaya. Penentuan harga dengan teknik apapun yang digunakan pada dasarnya adalah mendasar pada usaha penaksiran biaya secara akurat. Hal ini melibatkan beberapa pertimbangan seperti opportunity cost untuk staf, perlengkapan, dan lain-lain, opportunity cost of capital, accounting price untuk input ketika harga pasar tidak menunjukkan value to society,
polling ketika biaya berbeda-beda antar setiap individu dan cadangan inflasi. Pelayanan menyebabkan unit kerja harus memiliki data biaya yang akurat agar dapat mengestimasi margin cost, sehingga dapat ditetapkan harga pelayanan yang tetap. Margin cost pricing bukan merupakan satu-satunya dasar untuk penetapan harga di sektor publik. Digunakannya atau tidak harus ada kebijakan yang jelas mengenai harga pelayanan yang mampu menunjukkan biaya secara akurat dan mampu mengidentifikasi skala subsidi publik.